Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rastia Uliang Raini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Nah, pada video kali ini saya akan menyimulasikan atau mengerjakan lab 3.6.6 dengan judul Parse Different Data Types with Python. Nah, di sini juga kita akan mempelajari bagaimana Python itu digunakan untuk membaca dan memproses 3 format data populer, yaitu XML, JSON, dan YAML. Langsung saja ya, kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita disuruh membuat directory ya, maksudnya labs.net src parsing. Kita buat dulu dengan mkedir ya, kita buatnya. Kita buat dulu. Kalau kita belum punya, kita buat dulu. Kita buat ini dulu, cek isinya dulu. -l ini ya, labs .net src parsing. Ini udah kebuat ya. Coba kita matikan mesin dulu. Saya matikan dulu mesinnya. Tadi tuh saya sempat mencoba untuk buat itu. Saya sudah membuat tadi. Kita tunggu sebentar ya, dia nyala. Itu direktorinya jatuhnya masih kebuat sama saya, jadi kita ulang lagi dari awal. Ada ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau disimpan tuh rupanya dia kesimpan. Oke, setelah sudah login ini kita masuk terminal. Kemudian kita buat dulu ya mkedir ya. Kita cek dulu sabar. Oke, kita buat dulu mkedir -p labs.net src parsing. Nah, ini kita buat, langsung kita masuk ke direktorinya ya. cdl labs.net src parsing. Oke, ini sudah masuk ke direktorinya. Sekarang kita coba untuk buat file input ya. Kita buat file my file XML ya. Dengan gitu kita langsung gini nih caranya. Kita cat my file. Kita cat my file sebentar.
file gini. Ini ya. Nah, ini baru kita masukkan XML version. Kita masukkan XML version. Kita ikuti ya langkah-langkah yang di situ. 1.0 encoding sama dengan, jadi kita harus ini ya, karena kita hands on. -8. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini nggak usah ya yang di ujung ini ya, saya salah. Tapi betul. Oke. Ini udah nih XML version. Kita enter. Kita masuk ke selanjutnya. RPC message ID sama dengan gede semua lagi grupnya. RPC message ID satu, gini ya, RPC message ID. Nah, ini kita salin. Kayaknya ini salah deh. Kita langsung edit config target, kemudian candidate. Kalau nggak bisa berarti ini ya, semua bisa. Target biasanya tuh dia kalau nggak sama dengan ininya. Oke, masih bisa lah. Kita enter config edit config. So RPC terus untuk penutupnya kita gunakan FF. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk membuat script parse ya, kayaknya parse XML nih. Kita lanjut buat. Untuk ini kita cat parse XML PY dengan POF. Lanjut untuk ini import XML3 ya.
import XML add 3 element element 3 as add. Gini enggak? Import XML add 3 element 3 as add. Import array. Lanjut kita ketikkan XML add parser my file XML. My file XML. My file XML. XML add. Udah seharusnya dipakai ini ya, kayak gini ya. Salah lagi. Ctrl C. Kita ubah dulu ini. Sorry. Kayak untuk penutupan sama pembuka gitu ya. Udah. Mana disalin dia kayak gitu. Saya bingung. Bentar. Coba ya. Jadi itu gini. Import XML add 3 element 3 as add. Tapi ini nggak tahu ya. Atau nggak usah pakai itu deh lah, nggak usah dulu. Kita lihat dulu gimana ke depan. Bentar. Saya takut salah. Oke, ini kita print ya. Print the default operation contains huruf kayak gini. Format default text. Oke, selanjutnya desktop dan desktop ya. Kita gunakan EOF. Kita jalankan dulu coba Python 3 parser itu kan di file
kita deh. Oke, sebentar. Oke, salah penulisan karena tata letaknya tuh ini ya, sintaknya tuh nggak bagus. Nah, lanjut. Kita coba jalanin Python. Aduh. Kenapa tuh dia? Ada error ya. Sebentar, ini errornya di... Oke, tadi ini ke refresh lagi. Aduh. Kita tambahin ininya, jadi underscore. Ini kita masuk ke dalam nano ya. Coba nano. Kita jalanin lagi Python. Ya Allah, ini kenapa sih? Jalanin lagi Python. Oke, muncul ya di default match mungkin ini. Nah, untuk melihat ininya itu apa sih namanya? Untuk melihat yaitu sebentar. Ini apa nih? Oh, ini beda ya. Jadi ini membuat parse JSON. Kita membuat parse JSON. Nanti sama seperti tadi menggunakan cat. Ini saya sudah ada ininya sih. Ini parse JSON ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita masukin dulu. Jadi kita tuh meng-create dulu, maksudnya cat ya, cat my file JSON. Kita masukin. Kita masukin ini tokennya. Mungkin ini satu. Oke. Ini outputnya tuh bakalan seperti ini ya, berarti kita disuruh membuat get my file JSON. Kok mau save my file ya? Sorry, ini kayaknya salah nih. Karena itu udah parse. Nah, parse XML lagi nih. Untuk parse JSON. Oh, parse JSON tuh ini. Kita buat dulu ya. Bukan ini. Bukan ini. Kita Ctrl C aja. Parse JSON, sebentar. Nah, ini user bin-nya. Jadi ingat ini harus ini saya sudah buat sedikit scriptnya. Mungkin ini bakalan ada salah ya, karena ini kita cemot dulu ini. Cemot parse JSON XML. Kita paste. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat tuh apa ya, tadi belum parse, kita ada parse XML belum sih? Udah ya, kita lupa dicemot dulu ininya. Cemot dulu aja.
Oke, setelah itu kita jalanin parse JSON-nya nih. Parse JSON-nya kita jalanin sampai muncul ini kayak gini. Kita ketik saja Python pre-parse JSON PY. Nah, ini muncul ya tokennya. Sudah muncul tokennya. Nah, ini untuk bisa kita akses. Nah, selanjutnya itu output the parsed. Nah, jadi ya script yang ini itu membaca file JSON yang menjadi dictionary Python. Jadi menampilkan akses token, waktu expired, lalu mengubah hasilnya menjadi format YAML. Oke, selanjutnya ini step 3. Ini part 3 udah, kita lanjut ke parse YAML in Python ya. Nah, terakhir tuh kita membuat script parse YAML PY. Jadi untuk membaca data dalam format YAML dan mengubahnya kembali ke JSON. Jadi kita buat ya kayak gini nih. Parse cat dulu cat parse YAML gini ya. Parse YAML PY Nah, selanjutnya kita import YAML, import JSON nih ya. Nah, kita ikutin aja with open my file sebentar. Nah, jadi ini di bawah kita bisa pasin aja nih, ini di bawah gitu. Jadi kayak YAML. Jadi di paste print yang satu EOF. Kita coba ya, kita coba jalanin Python parse YAML PY. Oh, sorry. Kan, jadi dia tuh nggak bisa kalau ini. Kita cari dulu. Jadi ini juga sama ya, dia tuh ini token juga, dia ngasilin token. Tapi ini masalahnya error. Kita coba dulu. Oke. Kita enter aja ini.
Kemudian kita jalankan lagi Python 3 parse YAML p. Nah, ini baru dia mendapatkan tokennya. Nah, ini kan jadi hasilnya itu data YAML tuh berhasil dibaca sebagai bentuk dictionary lagi, kemudian ditampilkan dalam bentuk JSON, tapi yang lebih terstruktur gitu. Ya. Oke, saya cukupkan ya. Saya cukupkan mengerjakan demonstrasi, maksudnya mengerjakan lab 3.6.6 yaitu parse different data types with Python. Jadi kita sudah berhasil nih ya membaca. Nah, ini yang pertama itu kita membuat get my file ya. Ini di dalam format XML. Kemudian kita membuat JSON dan YAML itu keluar semua nih. Ya, kita masuk ke sini tuh. Nih, keluar nih. Oke, saya cukupkan. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.